Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya untuk budak hebat yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya di senja hari kita semuanya semangat. Alhamdulillah kita bertemu di sesi in-house training. Pada sore hari ini kita akan bertemu dengan fasilitator hebat kita, yakni Ibu Mayunita dari TK Dahlia. Beliau seorang inspirator yang luar biasa dari Batu, dan beliau akan memaparkan tentang prinsip-prinsip kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Marilah agar pertemuan kita kali ini lebih bermakna, kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelumnya sedikit saya memberikan ice breaking ya, biar lebih acaranya lebih meriah lagi, oke? Kalau saya bilang satu, semuanya bertemu gini. Oke? Coba semuanya di mute, semuanya unmute ya. Satu. Kalau dua, hey, ya kita ke kanan, hey, gitu ya. Dua, hey. Nah, kalau tiga, ha, gitu. Coba semuanya, tiga, ha, ha. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, hey. Tepuk tiga, ha. Tepuk satu, dua, tiga, hey, ha. Hey, hey. Ha. Oke, tepuk tangan semuanya. Dipersilahkan kepada Ibu Mayunita. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ibu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Kali ini kita bertemu untuk memperdalam tentang bagaimana tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya harap ibu-ibu nanti bisa konsentrasi menyimak ya. Dan izinkan saya share screen dulu. Apakah sudah nampak di layarnya ibu-ibu semuanya? Sudah, Ibu. Terima kasih atas feedback-nya. Ibu-ibu semuanya, kita ketahui bersama bahwa memang pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah hal baru untuk kita. Dan ternyata dalam menyusun kurikulum nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya kan? Nah, kita harus pertama memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa saja itu? Ini yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada ibu-ibu nih. Kalau ibu-ibu di kelas sudah merencanakan kegiatan, lebih mengutamakan mana sih? RPP-nya berjalan, tapi anak-anak tidak bahagia. Atau RPP tidak berjalan, tapi anak-anak bahagia. Coba siapa yang bisa open mic, bisa memberikan pendapatnya. Oke, Bu Rere, silahkan berikan pendapatnya. Kalau saya pasti melihat anak-anaknya, Bu. Jadi misalnya kalau dia di dalam RPP misalnya tujuannya A, tetapi anak-anak tidak bahagia, pastinya nanti saya akan meminta masukan dari anak-anak bagaimana keinginan mereka, apa yang ingin mereka pelajari. Seperti itu, Ibu. Good job. Ya, terima kasih Bu Rere. Dan ternyata memang itulah yang diharapkan dari sebuah prinsip yang berpusat pada peserta didik. Kita sudah capek-capek, susah payah merencanakan pembelajaran, tapi ternyata di lapangan mood anak-anak waktu itu sedang tidak baik, tidak ingin melakukan kegiatan tersebut, kita harus rela untuk tidak melaksanakan rencana itu, namun kita mengikuti kegiatan anak, karena berpusat pada anak-anak seperti itu. Untuk yang kedua, yakni prinsipnya adalah kontekstual, di mana menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakter pendidikan di wilayah ibu-ibu. Nah, saya juga pengen dengar nih dari peserta yang lainnya. Oke, Bu Datul. Bu Datul,
Apa ciri khas dari lembaga Bu Datul? Kalau terima kasih Bu Dita atas kesempatannya. Jadi kalau sebenarnya ciri khas di lembaga saya itu kan memang kalau di lingkungan sekitar saya itu kan memang memang peserta didiknya dari rata-rata dari lingkungan perumahan. Jadi memang anak-anaknya itu terbiasa dengan pembelajaran secara mandiri di rumahnya masing-masing. Sehingga tujuan wali murid untuk menyekolahkan di sekolah kami itu memang karena kita background-nya yaitu TK Aisyah yang memang di dalamnya itu ada pendidikan agama yang ditekankan. Sehingga selain pendidikan agama yang diperlukan mereka, mereka juga perlu sosialisasi untuk anak-anak mereka. Jadi seperti itu. Subhanallah, keren ya. Jadi yang diangkat ciri khas dari sekolahnya Bu Datul itu ternyata adalah ciri khas keagamaannya seperti itu, dan ternyata prinsip kontekstualnya itu sudah dapat di sana. Teman-teman yang lain pastinya sudah berpikir, oh kalau di tempatku mungkin seperti ini. Itulah ciri khas dari lembaga kita, dan itu bisa kita angkat, kita munculkan untuk menjadi ciri khas karakter dari lembaga yang kita pimpin seperti itu. Prinsip berikutnya yang tidak kalah penting adalah esensial. Apa ya esensial itu? Ternyata semua unsur informasi penting, informasi utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan jenengan itu dapat diperoleh di dokumen. Dokumen apa? Biasanya dokumen 1. Ya, ada informasi tentang bagaimana kurikulum itu, ciri khas atau profil lembaga jenengan. Biasanya ciri khasnya seperti ini, bahasanya lugas dan mudah dipahami. Ini kita memang diperlukan untuk keterampilan berbahasanya yang baik dalam menuangkan kata-kata di dokumen ini ya. Tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Contohnya di dokumen itu tidak perlu kembali misalnya lampiran Kemdikbud seperti capaian pembelajaran, struktur dan lain-lain. Dalam dokumen kurikulum operasionalnya tidak seperti itu. Itu terlalu banyak terlalu banyak kutipan di situ pun tidak baik. Dan kemudian tentang prinsip yang lainnya adalah akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Aktualnya bagaimana? Mungkin bisa konten materi pembelajarannya itu kekinian, zaman now banget. Bukan menggunakan zaman old atau pendidikan yang zaman dahulu seperti itu. Dan berikutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Perlu ditekankan lagi, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan lain seperti orang tua. Kenapa harus melibatkan orang tua ya? Ternyata dari orang tua kita bisa menggali informasi tentang bagaimana pembelajaran anak-anak di rumah, ataupun sebelumnya karena kita ada di tingkat taman kanak-kanak, kita bisa bertanya tentang karakteristik umumnya paguyuban wali murid, bagaimana sumbangsihnya dalam mendukung pendidikan anak-anak seperti itu. Lainnya mungkin organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja itu DUDI ya, untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Jadi nanti ketika kita akan menyusun, kita nggak hanya pokoknya guru akan menyusun kurikulum sendiri, tidak. Kita harus melibatkan pemangku kepentingan lain agar bisa mewujudkan cita-citanya yang diinginkan dari sekolah penggerak ini, kurikulumnya. Ini cita-cita apa? Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila itu? Yakni 1, anak atau siswa yang beriman kepada Tuhan, berakhlak mulia juga. Cukup beriman tapi kalau nggak berakhlak, tak ada akhlak, seperti itu, tidak baik juga ya. Kemudian ada berkebinekaan global, dia mengerti budayanya. Bergotong royong, ada rasa di sana. Bagaimana ketika ada pekerjaan yang bisa dilakukan bersama-sama, dia secara sukarela bisa peduli. Kemudian mereka juga mandiri, tanpa harus sering bergantung kepada orang. Dan yang paling penting, yang sangat dikembangkan sekarang harusnya bernalar kritis. Bagaimana kita bisa memantik critical thinking-nya anak-anak, dengan cara apa? Itu yang harus dikreativitaskan
kreativitas guru yang diperlukan. Bagaimana agar bisa memantik anak-anak bernalar kritis, berpikir tingkat tinggi, tidak hanya berpikir tingkat rendah. Itu biasanya bisa dilakukan ketika kita bertanya jawab, kemudian membuka pertanyaan dengan berbagai pertanyaan terbuka, ya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah anak-anak yang kreatif, seperti itu. Nah, bunda-bunda sekalian, saya rasa cukup sekian dulu materi pengantar ini, dan saya buka sesi tanya jawab kepada beberapa bunda yang mungkin apa ya, kok kurang pas di hati rasanya. Yuk, monggo dipersilahkan. Boleh angkat tangan atau raise hand dulu. Oh iya, ternyata sudah ngantri. Ada Bu Yuli. Monggo Bu Yuli, kesempatan diberikan. Bu Yuli bisa open mic dulu? Bu Yuli. Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ada prinsip berpusat pada anak, ya Bunda ya. Yang saya tanyakan, misalnya ada suatu anak dalam lembaga tersebut tidak mau melakukan kegiatan yang disajikan oleh guru, apa tugas kita sebagai guru untuk memfasilitasi anak tersebut supaya tujuan profil pelajar Pancasila bisa tercapai. Terima kasih, mohon penjelasannya ya Bunda. Baik, terima kasih. Jadi yang dipertanyakan Bu Yuli ini, gimana sih kalau ternyata kita sudah capek-capek merencanakan, ternyata ada tuh siswa yang nggak mau ikut kegiatan, gitu kan ya? Ya, seperti itu ya Bu Yuli ya. Bunda, sekali lagi saya tekankan, perencanaan yang kita buat tidak mutlak harus dilaksanakan. Kadang-kala terjadi, sebagian anak-anak mau mengerjakan, sebagian lagi enggak. Atau mungkin sebagian besar di kelas mengerjakan, ada 1 atau 2 orang yang enggak mau. Well, tidak apa-apa, rencana tak semulus rencana yang diharapkan. Dan kita harus tetap bisa memfasilitasi, dia maunya apa. Misalkan dia melakukan kegiatan main yang lain, apakah ada hubungannya dengan materi yang kita harapkan? Apakah ada hubungannya dengan capaian perkembangan yang kita harapkan? Tetap penilaian bisa kita lakukan walaupun kegiatannya berbeda, namun capaiannya pasti ada beberapa indikator yang sama, seperti itu. Bisa diterima, Bu Yuli? Saya harap bisa cukup mencerahkan. Ya, terima kasih Bunda atas penjelasannya. Sama-sama Bu Yuli. Wah, ternyata kita sudah selesai ya sesinya ya, seperti itu. Saya harap teman-teman di sini memang bisa menangkap apa yang telah kami sampaikan. Bu Sakinah, moderator, apa memang ini waktunya sudah habis? Karena di sini timingnya sudah menunjukkan waktu yang mau habis ini. Terima kasih, waktunya cukup. Jadi tadi sudah ada sesi tanya jawab juga. Memang untuk prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan lembaga ini sangat menarik untuk didiskusikan ya. Dan kita sebagai duta lembaga yang dipilih sebagai sekolah penggerak, bagaimana kita bisa menjadi katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Jadi terima kasih Bunda Mayunita, sebuah paparan yang luar biasa. Ya, tapi saya tadi belum nutup ya Bu Sakinah ya. Seperti itu ya. Ya, mungkin saya ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan ya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman, dan saya harap kita bisa menggarisbawahi apa yang telah disampaikan hari ini ya kan. Jadi mungkin prinsipnya kita bisa belajar, satu, bahwa pendidikan itu harus memang berpusat kepada anak, dan yang kedua ada kontekstual di sana, yang ketiga ada esensial, yang keempat akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan juga kekinian seperti itu, dan yang kelima jangan lupa libatkan pemangku kepentingan yang lain, seperti itu. Saya harap semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan inilah saya penuh dengan kekurangan. Saya apabila ada kesalahan atau apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses untuk simulasi IHT pada sore hari ini. Dan saya sebagai moderator mengucapkan salam semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.